Assalamualaikum, mari kita ngaji lagi ya. Satu ayat nih, kemarin libur 2 hari karena ngajinya pun libur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alladzinya alif lam syabbihul lisyamsiyah, hamzah yang ada pada lafaz alladzinya itu adalah hamzah wasol. Ingat, yang setiap alif lam itu hamzahnya ini yang disebut hamzah wasol, yang ketika di awal bacaan harus diharkatan dengan harkat patah. Alladzina, jangan ladzina ya, tapi alladzina, itulah hamzah wasol. Hamzah yang selalu ada ketika awal bacaan atau bacaannya ada. Kecuali kalau ada waw, walladzina, tuh begitu ya. Alladzi, ya sukun setelah kasroh mad tabi'i. Alladzina yang, tuh nun sukun bertemu qaf, hukumnya ikhfa abad, karena nun sukun bertemu qaf sebagian daripada huruf ikhfa abad. Ada berapa huruf ikhfa abad itu? Ada 2, yaitu qaf dan kaf. Artinya ikhfa abad itu, ikhfa itu disamarkan ketika nun sukun bertemu qaf. Artinya abad itu berzauhan antara makhrajna nun sukun dan qaf. Alladzina yang kuduna, kudu waw sukun setelah domah disebutnya mad tabi'i. Alladzina yang kuduna ahdallahi. Ain termasuk sifatnya riwah. Ahdallahi hanya ged besar ya. Lafaz Allah dibacanya dengan tafkhim tebal karena lafaz Allah setelah fathah. Lihat ini fathah, ini lafaz Allah setelah fathah, maka ditafkhimkan, tebalkan. Ahdallahi, lafaz Allahnya panjang karena ada patah alif, disebutnya mad ta'zim ya. Mad itu panjang, ta'zim itu mengagungkan Allah. Alladzina yanquduna 'ahdallahi mim ba'di mitsaqih. Mim ada nun sukun bertemu ba, artinya iklab, karena nun sukun bertemu ba huruf iklab. Berapa huruf iklab itu? 1, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Apa artinya iklab? Iklab itu wahwa qalbun nuni sakinati awit tanwini mimam bigunatim ma'al ikhfa'i. Artinya iklab itu menggantikan nun sukun atau tanwin ke huruf mim, maka ditandai nih mim nih ya. Ini dibacanya mim, bukan min tapi mim. Iklab itu digantikan atau menggantikan nun sukun atau tanwin ke huruf mim, jadi mim. Nah gitu, iklab namanya. Mim ba'di mitsaqih. Mi ada ya sukun setelah kasroh. Sa, bukan sa ini tapi sa, enggak ada giginya ini ya. Titik doang 3, berarti sa, pucuk lisan dengan pucuk gigi. Sa, mitsaqih. Alif setelah patah mad tabi'i, ini alif setelah patah. Kih, jangan kihi ketika berhenti. Kih, karena apa? Ini mad silah ketika wasol, tetapi ketika waqaf mah bukan mad silah, tidak ada panjangnya. Kih bahkan menjadi sukun. Mad silah itu wahwa ayyakuna tsabitan fil wasli wa mahdupan fil waqfi. Jadi mad silah itu adanya hanya ketika wasol, ketika waqaf mahdub, artinya dibuang, tidak ada madnya dan sekaligus sukun. Mitsaqih. Jangan kih, nggak boleh ya. Mitsaqih, cukup. Wa yaqta'u, nah, ada qaf. Jangan lupa qaf itu adalah huruf qalqalah. Qalqalah qaf itu kan udah saya jelasin beberapa kali. Qaf itu termasuk qalqalah a'la. Qalqalah a'la itu yang dibacanya dengan fathah.
Kenapa dibaca fathah? Li'anna harkatal fathati hiya akhaful harakah, karena harkat fathah lebih enteng dibacanya. Wayaqa, wayaqta'una, jangan wayaqta'una ya, tapi wayaqa, fathahna biar kedengaran. Wayaqta'una ma, ta'u, waw sukun setelah doma, mad tabi'i, na pendek ma, ini ada alif setelah fathah. Setelah alif bertemu dengan hamzah nih, ini hamzah yang ada fathahnya nih, bukan alif ya, hamzah nih, maka disebutnya mad jaiz mungfasil, bertemu huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimat. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi, ketika panjang ya, ketika wasol nih, bihi ketika wasol. Kalau berhenti mah amarallahu bih, sama baik, mau madsilah qasirah mau tawilah sama baik, ketika waqaf mah bih. Tapi ketika wasol panjang ini, karena hak marbutoh, sebelum hak marbutoh ada harkatnya nih, bukan sukunnya tapi ada harkatnya. Setelah hak marbutoh kesini bertemu dengan hamzah, ini bukan alif ya, kalau ngaji tajwid mah ini sebutnya hamzah. Kalau alif itu la taqbalu harakah abada, tidak pernah menerima harkat selamanya. Hak marbutoh bertemu dengan hamzah tuh, maka disebutnya madsilah tawilah, membacanya lebih panjang daripada madsilah qasirah. Kalau madsilah qasirah ketika wasol hanya 2 harkat, kalau madsilah tawilah bisa sampai 5 atau 6 harkat, minimal 3 harkat. Bihi amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Nun sukun bertemu iya, termasuk hukumnya idgham bigunah. Idgham itu memasukkan nun sukun atau tanwin bigunah kepada huruf idgham bigunah. Apa huruf idgham bigunah? Ya, nun mim waw ai didengungkan. Makanya idgham bigunah itu termasuk idghamnya idgham nakis, karena kurang sempurna idghamnya karena terhalang dengung. Ai minimal 2 harkat, boleh sampai 4 harkat mendengungkannya. Ayyu shola itu yu, waw sukun setelah domah panjang. Ayyu shola wa yufsiduna fil ardh, samanya mad tabi'i itu, mad tabi'i waw sukun setelah domah. Fil ardh ada alif lam qamariyah, fil ardh ada ro sukun setelah fathah maka tebal. Au bo sifatnya itbaq, maka ketika waqaf sifat itbaqnya terdengar. Fil au ulaika, waw disebut waw rasmul utsmani yang tidak boleh dibaca ketika waqaf dan wasol. Ula tuh rasmul utsmani itu adalah waw tulisan sobat Utsman anu wujuduha kal adam, yang adanya seperti tidak ada. Ula, tapi tetap dalam tulisannya harus diadakan, tidak boleh dihilangkan, hanya dalam bacaannya saja. Ula ada patah alif, kesini bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, disebutnya mad wajib muttasil. Ulaika humul khasirun. Semoga bermanfaat. Dah sama aja di atas nama, biasa aja jelasin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subreknya.